Shalom saudara, puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali pagi hari ini bersama saya Dr. Gerson dalam Renungan Alkitab Pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 September 2021. Saudaraku, puji nama Tuhan, Tuhan boleh bangunkan kita dari tidur, kita boleh bernafas hari ini. Tanda kita bersyukur, mari kita hari ini boleh merenungkan firman Tuhan dan kita boleh berdoa bersama-sama. Saudara, hari ini kita akan membahas satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Mazmur 13 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Saudara, hari ini renungan pagi saya berikan tema bahwa kekhawatiran membuat kita sulit. Saudara, hidup di tengah dunia semakin bergejolak dan penuh dengan masalah ini, mungkin kita bisa bilang tidak ada seorang pun yang hidup tanpa rasa khawatir ya. Dan semua orang termasuk orang percaya mungkin tidak terhindar dari rasa itu, rasa khawatir. Jika ada orang yang menyatakan dirinya bahwa ia tidak pernah merasa khawatir sedikit pun dalam hidupnya, hal tersebut kita bisa bilang sebuah penyangkalan. Akan tetapi setiap kita dapat menolong diri sendiri terlepas dari rasa khawatir, yaitu dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga melihat setiap masalah, situasi, keadaan, atau peristiwa dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, kata khawatir atau khawatir dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah rasa takut, gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang kita belum diketahui secara pasti. Perasaan ini biasanya dihubungkan dengan pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khawatir juga berarti was-was, bingung, dan membuat pikiran kita terpecah-pecah. Saudara, apa kata firman Tuhan tentang khawatir? Tuhan berfirman, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu kata Tuhan dalam Matius 6 ayat 25. Kemudian Tuhan menambahkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sekali lagi Tuhan menyatakan bahwa jangan kita khawatir karena Dia sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saudaraku, sebenarnya kekhawatiran itu adalah suatu proses di mana kita memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Kekhawatiran adalah bukti bahwa kita terobsesi akan hal buruk yang mungkin terjadi. Bahkan mungkin tidak pernah terjadi hanya karena kita takut. Ketakutan terhadap hal yang tidak menyenangkan, menderita sakit, atau mengalami kekurangan, kehilangan sesuatu, dan sebagainya. Saudaraku, bahkan orang-orang hebat seperti raja-raja Israel, salah satunya Daud, pun pernah mengalami rasa khawatir ini. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doa dan percaya penuh kepada Tuhan. Ya, itu yang Daud lakukan. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 13 ayat 6. Di bagian akhir tertulis, kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, ketika kita memindahkan beban dari bahu Tuhan yang lebih kuat ke bahu kita yang lemah,
maka yang akan terjadi adalah Amsal 12 ayat 25, yaitu kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saudara, tidak bisa dipungkiri kadang pikiran negatif itu yang membuat kita sangat takut, yang membuat kita sangat lemah, bahkan membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Disinilah waktu yang tepat untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kemudian menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Apakah artinya kita tidak bekerja? Tidak, saudara. Kita lakukan bagian kita, tetapi kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita menyerahkan beban untuk mengkhawatirkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan, supaya nantinya ketika saudara sudah menyerahkannya kepada Tuhan, pikiran saudara akan lebih lepas. Kemudian saudara juga akan merasakan damai yang luar biasa. Tapi saudara tetap harus mengerjakan bagian dari saudara. Ya, ada tips-tips yang bisa dilakukan juga setelah saudara berdoa dan menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka saudara bisa menuliskannya. Dengan menulis, saudara meletakkan kekhawatiran itu ke tempat lain, yaitu di luar pikiran saudara. Tidak akan hilang dengan serta-merta, tetapi hal ini akan banyak membantu kita. Puji nama Tuhan. Saudara ingatkah bahwa kekhawatiran itu tidak menolong kita, tetapi kekhawatiran itu justru bisa membuat kita cacat, lemah, bahkan tidak berdaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihani kami, Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tanpa Tuhan apa yang dapat kami lakukan. Karena itu Tuhan, biar pagi hari ini setiap kami yang mungkin datang dengan rasa khawatir, mungkin setiap kami yang datang dengan berbeban berat, kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan segala kekhawatiran, segala beban, segala masalah yang menghimpit kami Tuhan, biarlah semua itu Tuhan, kami boleh belajar hal-hal yang baik. Kami boleh melakukan perubahan, transformasi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya semua itu Tuhan izinkan bukan untuk membawa keburukan dalam hidup kami, tapi membawa kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan berseru dan bersyukur karena Tuhan. Hari ini hari kami beribadah, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap usaha yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang kami kasihi, keluarga besar kami Tuhan dimanapun berada, bahkan orang-orang yang membenci kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh menjadi garam, kami boleh jadi terang, kami boleh membawa perubahan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hari ini kami boleh beribadah dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan maju terus di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menjadi pembawa beban kita. Haleluya. Amin.